Oke. Masalahnya begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. I see. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Syarif, Iya. tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Nama Ba'alawi diperdebatkan hingga detik ini. Masyarakat menilai bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan publik selalu bertanya-tanya benarkah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad? Sedangkan gelar suci itu disalahgunakan di Indonesia. Jika dahulu Habib-Habib asal Tarim Yaman menjadi primadona dan selalu digandrungi oleh masyarakat awam dan semua masyarakat yang Indonesia, khususnya kaum-kaum yang terus bergelut dengan ilmu keagamaan. Namun sekarang tidak lagi. Adalah fakta baru bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga gelar ketika disebutkan, mereka semua akan menunduk dan menganggap bahwa mereka orang suci yang berasal dari cucu dari Nabi Muhammad SAW. Namun belakangan polemik tersebut terus menguat seiring dengan berjalannya waktu. Klan Habib Ba'alawi semakin terjungkal dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani yang meyakini bahwa nasab dari klan Habib Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Maka media membuka arsip lama mengenai siapa sebenarnya klan Habib Ba'alawi dan siapa tokoh aslinya yang bermain di dalamnya. Ternyata semuanya dianggap sebagai sebuah pemalsuan sejarah dan dianggapnya tokoh-tokoh yang ada di dalamnya selalu dikaitkan dengan cerita fiktif yang selalu dikembangkan dan selalu dikembangbiakkan di Indonesia. Kini Hadromi dan Habib-Habib asal Tarim Yaman tengah dihadapkan pada polemik panas mengenai pembatalan nasab dari klan tersebut. Tak tertolong lagi bagaimana nasab tersebut semakin terjungkal dan Indonesia dihadapkan pada polemik berat. Benarkah Indonesia akan dijadikan sebagai tarimnya dari warga Habib-Habib yang berasal dari Hadromi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika benar polemik ini akan menjadi panggung dari Habib-Habib asal Tarim Yaman, bagaimanakah ke depannya? Siapkah Indonesia dan siapkah masyarakat awam yang ada di Indonesia untuk meyakini bahwa gelar suci tersebut tersambung nasabnya kepada Nabiullah Muhammad? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sana yang ributin, betul? Betul? Selama ini saudara nggak ada pertikaian habaib dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alawi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara, pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara, menulis risalah menasehati mereka, jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik, semua kiai mengakui bahwa Ba'alawi itu turunan Nabi, tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Nah makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi, pakai ngancam, ayo kita usir Ba'alawi, itu bukan turunan Nabi, itu Arab Yaman, ayo kita akan sweeping Ba'alawi. Ngancam Ba'alawi mau di sweeping.
Saya tantangi mereka, ini Habib Rizik, ini Mbak Alwi, kapan ente mau sweeping nggak datang-datang? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani, datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang maunya ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Gresik. Habib Bahar datang sendiri, ngawa pasukan sampai di sono, kabur. Kacau saudara, kacau. Ngajak berdebat, kabur. Ngajak berkelahi, kabur. Sekarang ngancem sweeping, unyil. Maka saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya begal nasab saya kasih marga baru. Boleh? Boleh? Marganya Al-Kaburi. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Wah, takut. Lawan jangan. Lawan jangan. Saya jawab, boleh jawab? Boleh jawab? Kapan? Kapan? Besok aja di Garut. Besok aja di Garut. Besok malam tablik akbar di Garut. Mau ikut gak? Mau ikut gak? Nah sekarang saya mau tanya, jawabnya sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Harus sekarang. Saya jawab, saudara, kalau ente. Keberadaan dari Habib-Habib asal Tarim Yaman memang tidak bisa dipungkiri ya, dan keberadaan dari Hadrami, khususnya mereka yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW, mendapatkan gelar suci yaitu Al-Habaib atau cucu dari Nabi Muhammad SAW, dinilai sangatlah berlebihan. Dan bukan ragu dan bukan lagi alasan bagaimana umat meyakini, namun di sini adalah konsekuensinya harus diterima. Ini bukan lagi menjadi gelar suci, ini adalah panggung Habaib Indonesia yang akan menguasai Indonesia. Dan cukup disebut, orang-orang akan menunduk bahwa mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Namun kehadirannya dari klan Habib Ba'alwi tersebut menyisakan polemik besar di negeri ini. Habib bukan sekedar panggilan, ia merupakan simbol suci yang harus dihormati oleh Habib-Habib lainnya. Dan kedekatannya dengan masyarakat awam dinilai sebagai sebuah tindakan yang dinilai akan menimbulkan gesekan-gesekan di dalamnya. Karena cerita-cerita hurafat yang selalu dikembangkan dan kuburan-kuburan palsu, serta adanya makam-makam sejarah yang selalu dibelokkan di Indonesia, menjadi kilau bahwa misteri klan Habib Alwi harus dibongkar agar tidak lagi menjadi penipuan umat di tengah derasnya arus informasi dan di tengah gencarnya klan Habib Alwi untuk terus menasabkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Namun yang dipertaruhkan di sini bukan lagi satu orang, melainkan satu ceramah dan satu peristiwa yang selalu dikaitkan satu dengan yang lainnya. Habib-habib asal Tarim Yaman yang dibawa oleh penjajah kompeni Belanda untuk mengislamkan Indonesia menjadi kaum cendekiawan dinilai sebuah kewajaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang tersebut dianggap sebagai orang-orang suci yang selalu membawa cerita-cerita baru di Indonesia. Alhamdulillah. Udah sekarang saya tanya, saudara, kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Tahu siapa Wali Songo? Wali Songo apa marganya? Asmat Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Asmat Khan. Sebetulnya Azmatu Khan, saudara. Saya tanya sekali lagi, Wali Songo marganya apa?
Wali Songo marganya apa? Azmatkan. Azmatkan itu keluarga apa? Ba'alawi. Keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga Ba'alawi itu turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya tanya, saudara, bangga tidak dengan Wali Songo? Siap bela Wali Songo? Siap jaga nasab Wali Songo? Takbir, sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang tanya, lalu apa perbedaan Azmatkan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu njit, satu datuk, satu keluarga. Bedanya, pertama, Azmatkan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Moro, Filipina. Menyebarkan Islam di Thailand. Menyebarkan Islam di Sabah. Menyebarkan Islam di Brunei. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka tuh sudah lama sekali. Tadi sudah saya unjukkan. Meninggalnya aja tahun 1500-an. Cerita baru dimulai dengan cerita khurafat, bisa mendatangkan emas dari langit, menjadi panitia kiamat, dan lain-lainnya. Sehingga masyarakat semakin dibodohi dengan adanya cerita-cerita tersebut. Bahkan belakangan, karena ketika gelar suci masuk ke arena publik, ia tak hanya memiliki keturunan, ia menjadi pemilik panggung negeri ini. Gelar suci tersebut semakin menjadi polemik besar dengan adanya polemik nasab yang terus mendera klan Habib Ba'alawi. Benarkah nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW? Sementara kita umat Islam yang ada di Indonesia masih bertanya-tanya tentang keabsahan sebuah nasab. Kajian-kajian filologi dan kajian-kajian yang ada di dalamnya termasuk fakta sejarah, debat-debat yang telah dilontarkan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah umat yang beragama Islam, sahabat beriman semua. Akankah Indonesia menjadi Habib Tarim? Dan akankah mereka enggan untuk melakukan deportasi ke Hadrami Yaman? Saya rasa para rezim di sini yang mempunyai pemangku jabatan dan kekuasaan Indonesia harus mengambil tindakan tegas agar Ba'alawi bukan lagi menguasai Indonesia. Polemik akan terus memanas sepanjang waktu ya, karena kita tahu bahwa Ba'alawi dan Robito Alawiyah masih ngotot untuk selalu mempersembahkan kaitan-kaitannya serta tokoh-tokoh sejarah di dalamnya, bagaimana mereka selalu menasabkan nasabnya dan menisbatkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita yakini sebagai Nabi akhir zaman, sahabat beriman semua. Dan tentunya polemik di sini ada hikmahnya. Umat semakin tersadar dan semakin bangun dari mimpi buruknya bahwa selama ini kita dibodohi dengan adanya cerita-cerita khurafat, dengan adanya kuburan-kuburan palsu dan makam-makam yang selalu diakselerasikan bahwa seakan-akan nasabnya tersambung dengan Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Patut kita simak dan patut kita tunggu bagaimana ke depannya klan Habib Ba'alawi di sini bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam yang ada di Indonesia cenderung lagi tidak mengakui bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tokoh-tokoh fiktif seperti Al-Faqihul Muqaddam yang ada di dalamnya dinilai sebuah anggapan dan retorika yang harus diagungkan di dalamnya. Padahal kita tahu bahwa tokoh tersebut lahir di sekitaran 10 Masehi, sebelum Masehi ya. Dan di sini menimbulkan polemik besar bahwa sekitar abad itu tidak mungkin lagi dikaitkan bagaimana kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab di zaman yang ada di dalamnya mengungkit besar bagaimana tokoh tersebut diagung-agungkan sehingga memicu perdebatan panas di telinga kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga polemik di sini ada benarnya, dan saya rasa saya akhiri polemik di sini dan tinggalkan komentar dan subscribe Anda pada kolom komentar di bawah ini bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.